Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu dahu wa walah amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una وزدنا علما نافعا واجعل علمنا حجة لنا لا حجة علينا واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه برحمتك يا أرحم الراحمين آمين. Alhamdulillah malam ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Ta'ala dalam kondisi sehat, masih diberi karunia hidup. Ya, hari ini tadi ada berita santri Al-Falah yang tenggelam ya. Ada yang wafat, ada yang masih belum ditemukan jenazahnya. Ya, mudah-mudahan Allah berikan kesabaran pada keluarga para santri tersebut. Ya. Dan pelajaran juga bagi kita semua, kalau naik kelutuk hati-hati. Ya. Hati-hati, dijaga jangan sampai kehibakan ya, kehibakan. Ya sudah qadha Allah Ta'ala, tapi jadi pelajaran kita semuanya. Alhamdulillah pada malam ini kita sampai di halaman 275, yakni sujud tilawah. Ya. Sujud ini kalau tidak ada perintah dari Allah dilarang bagi umat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selain sujud dalam sholat, ya, kemudian ada sujud sahwi. Nanti kita bahas dua nih, sujud tilawah dan sujud syukur. Selain itu, walaupun tujuannya mendekatkan diri kepada Allah, itu termasuk sujud yang tidak diperbolehkan. Nah, misalnya bersujud kepada presiden, ya, bersujud kepada orang tua, tidak boleh. Sujud dalam artian sujud betul-betul sujud, yakni meletakkan dahi ke tanah atau ke lapik yang di atas tanah, itu sujud. Ya, kalau nyium kaki orang tua masih boleh, ya, niatnya bukan sujud, ya, nyium kaki. Atau misalnya meletakkan ini ke lantai, niatnya bukan sujud. Misal lantainya berlubang, melihati apa yang ada di bawahnya. Ya. Walaupun posisinya sujud, itu tidak termasuk sujud. Nah, sujud yang disyariatkan di sini adalah bahasan berikutnya, sujudut tilawah. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Tusannu sajdatut tilawah lil qari wassami wal mustami'. Disunnahkan sujud tilawah, yakni sujud ketika mendengarkan ayat yang di situ ada kriteria tertentu, yakni ayat sajadah di situ. Bagi siapa yang sunnah? Pertama lil qari, orang yang membaca. Yang bacanya sunnah sujud. Yang kedua wasami. Sami itu orang yang mendengar. Kemudian mustami sama mendengar. Cuma bedanya as-sami alladzi la yaqsidul istima'. As-sami itu orang yang memang tidak bermaksud mendengar, tapi kedengaran. Ya, kayak kita lagi misalnya nyuci baju atau lagi beberes. Ya, ada orang membaca ayat sajadah, kita tidak niat mendengar, itu as-sami. Itu sunnah juga sujud tilawah bagi dalam mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Imam Ahmad tidak sunnah kalau tidak niat mendengar. Kemudian wal mustami. Mustami alladzi yaqsidul istima'. Mustami itu orang yang sengaja memang maksudnya mendengar. Bahasa kita memang perhatian, memperhatikan bacaan. Makanya kalau di Jumat biasanya ada ansitu wastami'u.
Ya, diamlah dan dengar dengan sengaja, istami itu. Ya, kalau sebagian masjid ada dulu wasma'u. Kalau wasma'u itu dengarlah, tapi sambil apa-apa dengar juga. Ya, kalau istami'u memang sengaja mendengarkan. Jadi tiga itu, yang baca, yang dengar walaupun tidak sengaja dengar, dan yang sengaja mendengarkan itu disunnahkan sujud tilawah. Wa yata'akkadu sujudu lil mustami' idza sajadal qari. Dan sunnah muakkad bagi orang yang sengaja mendengar, ya, sunnah muakkad jika yang membacanya itu bersujud. Yang membacanya sujud, yang mendengar itu sunnah muakkad untuk bersujud. Ya. Kalau yang membaca tidak sujud, ya sunnah juga yang mendengar sujud sebetulnya, tapi bukan muakkad. Wahya fi arba'a asyrata maudhi'an. Sujud tilawah itu ada pada 14 tempat di dalam Al-Qur'an. Ya, minal Qur'anil Karim. Jama'aha ba'duhum fi qawlihi bi a'rafi ra'din nakhli subhana maryam bi hajjin bi furqanin bi namlin wa bil juruz bihamim najmin syaqqat iqra fahadhihi mawadhi'u sajdatit tilawah intajuz. Nah, itu apa? Nadzomannya begitu. Ada di surah Al-A'raf, ya, surah Ra'd, ya, kemudian An-Nahl, ya, kemudian juga termasuk di juz 30 itu Al-Insyiqaq, ya. As-sama'u syaqqat, itu belakangnya kan ada apa itu? Wa idza quri'a 'alaihimul qur'anu la yasjudun. Nah, itu sunnah sujud tilawah. Ya, sunnah sujud tilawah. Di dalam surah Iqra yang wasjud waqtarib. Nah, itu yang di dalam Al-Qur'an juz 30. Biasanya kalau baca Al-Qur'an ada tanda-tanda itunya. Tanda sajadahnya ada. Termasuk yang biasa dibaca surah pada hari Jumat, ya. Alif Lam Mim As-Sajadah, ya, ayat ke-15. Nah, kesunahan ini ada syarat-syaratnya. Pertama, ya, syurutu sunniyati sujud tilawah sittah, ya. Syarat kesunahan sujud tilawah itu ada 6. Kalau tidak terpenuhi ya tidak sunnah. Yang pertama, antakunal qira'atu masyru'ah. Hendaklah bacaannya itu bacaan yang masyru', yang memang disyariatkan. Kok bisa baca Al-Qur'an tidak disyariatkan? Di sini dijelaskan kharaja bihi qira'atul junubi wa nahwihi. Ini mengeluarkan atau mengecualikan bacaan orang junub dan yang semisal. Orang junub baca Al-Qur'an walaupun surah sajadah, ada ayat sajadahnya, kita tidak usah sunnah sujud, ya, sujud tilawah tidak usah. Ya. Karena bacaan itu tidak masyru'. Kemudian wal qira'atu fi nahwi ruku'. Qira'at atau membaca Al-Qur'an saat ruku'. Nah, itu juga ghairu masyru'. Tidak disyariatkan. Walaupun kemarin kita bahas itu tidak batal sholatnya. Saat lagi ruku' baca Al-Qur'an. Tapi ketika ada ayat sajadah, saat rukuk membaca itu tidak disunahkan sujud tilawah karena bacaannya tidak masyru'. Kemudian atsaniyah, yang kedua, antakunal qira'atu maksudah. Bacaan Al-Qur'an itu memang disengaja, sengaja baca. Ya, kharaja bihi qira'atun naim. Ya, keluar dari kesunahan ini bacaan orang tidur. Orang tidur ngelindur baca Al-Qur'an. Ada begitu, ada. Ada santri tahfidz itu, ya. Dia kecelakaan. Kecelakaan ini tidak sadar.
Tapi yang keluar nih hafalan Al-Quran. Ya. Yang ngomong meracau, tapi hafalan Al-Quran yang keluar. Maka itu tidak sunnah. Mendengar itu ya perawatnya langsung sujud tilawah, enggak. Enggak. Itu enggak sadar. Kalau orang melucu tertelan flash disk isinya MP3. Jadi ngomong terus. Kemudian apa? Wasakron, orang mabuk baca Al-Qur'an, tidak sunnah kita sujud tilawah. Wasahi, orang lupa. Ya, orang lupa misalnya kan kadang orang lalai itulah. Tiba-tiba keluar hafalan ya, atau baca, maka tidak disunahkan kita sujud tilawah. Asalisah yang ketiga, antakunal qiraatu li jami'i ayatis sajadah. Bacaannya itu hendaklah satu ayat sajadah. Jadi bukan separuhnya. Kalau separuh saja ya enggak. Tapi satu ayat penuh. Kemudian yang keempat, antakunal qiraatu min qari'in wahidin. Bacaan itu dari satu qari'. Jadi yang baca satu. Ya, sehingga kalau bacanya bareng-bareng gimana? Sujud tilawah bareng-bareng apa enggak? Nah, ini beda pendapat. Ya. Kalau di sini disyaratkan yang baca satu aja. Yang kelima, antakuna fi ghairi sholatil janazah. Bacaan itu bukan bacaan pada sholat jenazah. Ya, sholat jenazah misalnya baca surah sajadah, ya, enggak ada ya, enggak ada. Tapi misalnya hendak malah lain, sah aja sholat jenazahnya, tapi tidak sunnah dia sujud tilawah. Kemudian yang keenam, alla yatulal faslu bainal qiraah was sujudi urfan. Tidak ada jarak yang panjang antara dia membaca dengan sujud. Jadi kalau setelah baca misalnya mendadai jemuran dulu ya, kemudian baru sujud, ya sudah lewat, masanya lewat. Nah, kalau orang yang mendengar ya, wa yuzadu fi haqqis sami syartani. Jadi tadi 6, tapi bagi pendengar itu ada 2 syarat lagi. Yang pertama, ayyasma'a jami'a ayatis sajadah. Jadi kalau dia dengar itu dengar satu ayat full, baru dia sunnah sujud tilawah. Kemudian yang kedua, adamu hurmati au karohatil istima' lidzatihi. Ya. Liqiraati makmumin ya. Kasima'ihi liqiraati makmum. Tidak ada keharaman atau kemakruhan dia mendengar bacaan tersebut. Ya. Seperti misalnya mendengar bacaan makmum. Ya, makmumnya membaca, imamnya dengerin. Nah, ini kan tidak boleh begitu. Nah, tidak boleh begitu. Jadi kalau ini syarat pertama tadi dia terpenuhi, yakni dia mendengar, tidak sengaja dengar. Kemudian dia tidak sampai full dengarnya, ya, cuma kepotong bagian akhir, maka tidak sunnah sujud tilawah. Seperti itu. Terus wa yuzadu fi haqqil musolli syartani. Kalau sholat bagaimana? Ini ada tambahan 2 syarat. Ya, alla yakuna makmuman. Dia bukan makmum. Ya. Jadi kalau dia makmum, tidak boleh dia sujud tilawah sendiri. Ya. Imamnya tidak sujud, dia sujud sendiri. Tidak. Kemudian yang kedua, alla yaqsidas sujuda faqat bi qiraatil ayah. Dia tidak membaca ayat itu tujuannya sujud saja. Ya. Sehingga bukan baca sekedar ingin sujud, bukan. Nah, di bawahnya ada keterangan kaki. Fa in qasadas sujuda wa ghairahu fala tabtul
fala tabtulu sholatuhu. Kalau dia membaca ayat tadi misalnya surah Al-Insyiqaq misalnya, dan dia tujuannya memang membaca Al-Qur'an dalam sholat dan juga sujud tilawah, maka tidak batal sholatnya. Tapi kalau membaca tadi tujuannya hanya sekedar untuk sujud tilawah, ya di situ tidak disyariatkan sujud tilawah begitu. Itu syaratnya ya. Jadi ada 6, tambahannya 2 bagi yang mendengar dan 2 bagi yang sholat. Terus kalau imamnya nanti ada pembahasan, imamnya sujud tilawah, makmumnya bagaimana? Ini dibahas nanti. Tentang rukunnya berikutnya, arkanu sujud tilawah kharijas sholah sab'ah. Rukun sujud tilawah di luar sholat itu ada 7. Ya, kalau di dalam sholat rukun sujud tilawah, ya cukup sujud aja. Ya, misalnya membaca, ya, kemudian ada ayat sajadah, ya langsung turun sujud. Ya, sujud sekali, bukan 2 kali. Ya, kalau Imam Romli nambahi syaratnya, tambahi niat. Ya, niat sujud tilawah. Nah kalau di luar sholat ada 7 rukun sujud tilawah. Pertama itu adalah an-niyah, niat. Niat mau sujud tilawah. Yang kedua takbiratul ihram. Jadi pakai Allahu Akbar, takbiratul ihram. Kemudian yang ketiga sujud 1 kali. Yang keempat tumak ninah fihi. Harus tumak ninah sujudnya. Kemudian al-julus, ya, setelah sujud dia duduk. Kemudian yang keenam as-salam, ya, salam. Kemudian yang ketujuh tartib. Jadi sujud tilawah, ya, berdiri takbiratul ihram, sujud, kemudian duduk, kemudian salam. Ya. Itu caranya begitu. Syaratnya sebagaimana di dalam syarat sholat. Ini menurut Imam Asy-Syafi'i dan mazhab Hambali. Jadi kalau misalnya tidak punya wudu, ya tidak. Tidak punya wudu, tidak sah sujud tilawah. Itu terkait rukunnya ada 7. Okay? Kemudian zikru sujud tilawah. Bismillah. Apa yang dibaca saat sujud tilawah di sini dijelaskan, yakni kasujudis sholah. Bacaannya sama seperti sujud sholah, sujud salat. Jadi biasa baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, ya, baca itu tidak apa-apa. Tambahi lagi, ya, misalnya wa yazidu di sini ditambahi di dalam riwayat Imam At-Tirmidzi dengan sanad hasan. Misalnya membaca ini, Allahumma ktub li biha indaka ajra. Ya Allah, tulislah untukku dengan sujud ini pahala. Waj'alha li indaka dhukhra. Dan jadikan dengan sujud ini sebagai simpanan bagiku. Wada'anni biha wizra. Dan hapuskan dariku kesalahanku dengan sujud ini. Waqbal kama qabiltaha min abdika Dawud. Dan terimalah sebagaimana engkau terima dari hamba engkau, yakni Nabiullah Dawud alaihissalam. Nah, ada riwayat begitu. Atau riwayat yang lain misalnya sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Atau tidak hafal ya cukup subhanallah. Ya, subhanallah. Sunnah sujud tadi subhanallah. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, ya, bisa begitu. Bacaannya. Ya. Jangan kada hafal bacaannya, imam sujud tilawah, makmum kada hafal kada ikut. Ya ikut aja sujud, ya. Sujud tilawah.
Masailu fi sujudit tilawah. Ini pembahasan berikutnya. Masalah-masalah di dalam sujud tilawah. Idza sami'a ayatas sajdati min midya'in au nahwihi. Jika seseorang itu mendengar ayat sajadah dari mikrofon, ya, atau semisalnya dari speaker ada baca itu, maka ini sujud enggak? Ini sujud sunnah enggak sujud tilawah ini? Nah, di sini dijelaskan fa in kana halan ay 'alal hawa mubasyaratan fayusannu lahus sujud. Kalau suara dari mic itu memang betul-betul terjadi, ya, halan pada saat itu. Ya, misalnya Pak Haji lagi membaca Al-Quran, ya, lagi tadarus di masjid, di musola ada speaker kedengaran masuk rumah kita, maka ya disunahkan untuk sujud tilawah meskipun kita di rumah. Wa illa, dan jika tidak demikian, ya, bi angkana min sauti nahwi musajjil fala. Misalnya ndak langsung itu bagaimana? Ya speaker tapi itu rekaman. Maka kalau rekaman ya tidak disunahkan kita untuk sujud tilawah. Ya. Nanti kalau rekaman disunahkan sujud tilawah, ya, anaknya bisa mengerjai, nanti diputarnya terus ayat itu, nah biar bapak capek. Nggak begitu. Rekaman nggak disunahkan sujud tilawah. Termasuk azan misalnya rekaman, ya nggak sunnah untuk menjawab. Jawabi benda mati. Ini persoalan pertama. Yang kedua, laulam ya'lamil ma'mumu sujuda imamihi illa ba'da an rafa'a ra'sahu minas sujud fala tabtulu sholatuhu wala yasjud. Kalau seorang makmum tidak tahu imamnya itu sujud tilawah, ya, tidak tahu. Tahu-tahunya ini sudah imamnya bangkit, ya, bangkit dari sujud, maka ya, sholatnya makmum tadi tidak batal karena tidak ikut sujud. Ya, wala yasjudu, dan dia tidak usah sujud, tidak usah sujud. Ya, sudah selesai tadi imamnya sujud tilawah, dia baru, oh ini imamnya ngapain tadi? Baru mikir, oh sujud tilawah, ya. Maka tidak usah diikutin, nggak usah di apa tadi, dia sujud tilawah imamnya sudah berdiri, enggak. Ya, bal yantaziruhu fil qiyam, tetapi hendaklah dia berdiri nunggu imamnya kembali. Ya. Kalau imamnya sudah selesai itu, sudah mengangkat kepala dari sujud. Wa amma idza alima bisujudil imam qabla raf'i ra'sihi fa alaihi ayyahwiya ila sujud. Tapi kalau dia tahu imamnya sujud tilawah, ya, taunya telat, ya, agak ngelamun sholatnya ini, ya, kemudian imam kepalanya masih di tempat sujud, maka dia hendaknya turun untuk sujud bareng imam sujud tilawah. Karena imam harus diikuti. Kalau imam sujud tilawah makmum ndak, ya, batal sholatnya makmum, ya, batal. Maka dia harus ikuti. Fa in rafa'al imamu ra'sahu qabla wusulil ma'mumi ila sujud. Kalau imam itu, makmum sudah sampai nih hampir sujud, imam ternyata sudah tegak, dia mau mengangkat kepala sudah. Ya. Jadi gimana, apakah makmum sujud apa enggak? Di sini dijelaskan raja'a ma'ahu wala yasjud. Maka ya, makmumnya berbalik, kada usah sujud, ikuti imam aja. Jadi kalau imam sujud tilawah ikuti, tapi kalau sudah telat ndak usah dibalap, ndak usah. Ya. Sah itu sholatnya makmum, juga sholatnya imam. Itu yang kedua. Yang ketiga, yusannu lil imami ta'khiru sujudihi fis sholatis
sirriyah. Kalau imamnya ini sholat sir, baca ayat di situ ada sajadah. Sir, makmum tidak dengar itu bacaannya. Maka disunahkan imam itu mengakhirkan sujud tilawah itu ya ilal faraghi minas sholah. Ya, setelah selesai sholat baru sujud tilawah. Kalau sholat sirriyah yakni bacaannya kadang nyaring, sholat zuhur atau sholat asar pas terbaca surah Al-Insyiqaq ya. Selesai. Kan ada itu ayat sajadah. Kalau dia sujud makmumnya bingung, ini sujud apa ini? Bisa baca subhanallah subhanallah terus itu makmum itu. Padahal maksudnya sujud tilawah. Karena makmum tidak dengar, maka sunnahnya itu jangan sujud tilawah itu dalam sholat sirriyah. Selesai sholat lah baru sujud. Nah, itu dengan catatan kalau tidak panjang jaraknya antara bacaan dengan selesainya sholat tadi. Kalau Ibnu Qasim mengatakan innahu yasjudu walau talal fasal bainal qiraah was sujud. Ada ikhtilaf di situ. Ibnu Qasim mengatakan kalau walaupun panjang tetap sunnah sujud tilawah itu. Jadi ini memang hukumnya sunnah, tapi kalau kita mau lakukan ada aturannya. Bukan Allah sunnah aja, akhirnya sembarangan. Ya, kayak nikah itu kan hukumnya sunnah. Jadi kalau mau melakukan ada aturannya, bukan sunnah aja kemudian sembarangan, ya, betul-betul bebarang. Tidak begitu. Ini kalau sunnah kalau mau dilakukan ikuti aturannya. Kemudian kenapa diakhirkan tadi di sini 5 fis sujudi minat tashwish alal makmumin. Karena kalau dia sujud tadi bikin was-was makmum ini. Dia tidak dengar, makmumnya tidak dengar bacaan imamnya kok sujud tilawah. Ya. Wa kadzalika fil jumu'atil kabirah. Begitu juga di dalam ya, perkumpulan besar misalnya ada membaca ayat pas surah sajadah ya nanti sujud tilawahnya nanti. Ini terkait sujud tilawah. Selesai pembahasan sujud tilawah. Tidak ada di sini dijelaskan oh ini diganti apa bacaannya. Nah, di kitab ini tidak ada. Kalau di kitab misalnya Hasiyah Qalyubi itu dijelasin. Kalau tidak sempat sujud tilawah bisa diganti baca itu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Baca 3 kali. Ada di kitab Qalyubi begitu. Ya. Tapi ini memang dipersoalkan di kalangan mazhab Syafi'i sendiri beda pendapat kayak Imam Ibnu Hajar Al-Haytami misalnya beliau menolak kalau itu dikatakan setara dengan sujud tilawah. Ya. Yaitu perkataan bagus ya, kalimat yang bagus. Ya, Imam Al-Ghazali mengatakan itu setara dengan 2 rakaat ya, salat 2 rakaat baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar itu. Baca 3 kali. Tapi itu bukan setara dalam artian levelnya sama dengan sujud tilawah, enggak begitu. Ya. Menurut Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Imam Ibnu Hajar Al-Haytami ini ulama besar mazhab Syafi'i, muridnya Syekhul Islam Zakaria Al-Ansori. Zakaria Al-Ansori. Yang itu kisahnya nuntut ilmu di Al-Azhar itu sakit. Ya. 2 murid nih. Syekh Zakaria Al-Ansori dengan Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Guru murid pernah kelaparan ya. Malam-malam itu mencari makanan di tempat sampah, cari kulit semangka ya, dapat kulit semangka dicuci, makan kulit semangka mereka nuntut ilmu tuh. Jadi kalau kalian di sini banyak ini ada yang ngirim buka puasa, bersyukurlah ya, bersyukur artinya masih diberi kelapangan, tidak ada kelaparan ya. Tinggal semangat ya, semangat belajar. Kalau dulu ngaji bisa kelaparan itu.
dan mereka tetap semangat. Jadi ulama besar. Nah, itu terkait Imam Ibnu Hajar. Jadi kata beliau tidak ada yang sebanding dengan sujud tilawah. Tapi kalau tadi Qalyubi itu Imam Syekh Qalyubi mengatakan bisa dibaca tadi yang subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Lain lagi kalau Ibnu Abidin misalnya. Beliau katakan kalau tidak sempat baca sujud tilawah itu, tidak sempat sujud tilawah, ya. Kata beliau dianjurkan mengatakan sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ya. Sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taati. Ghufranaka, ampunan engkau kami minta. Ya, minta ampun tidak bisa sujud itu misalnya ya. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir, dan kepada engkau ya tempat kembalinya kami nanti. Nah, itu para ulama fikih beda pendapat di situ.